Halo, selamat pagi pemirsa. Selamat datang kembali di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Pemirsa, Lapor Polisi merupakan sebuah program yang bertujuan untuk menjadi wadah aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga yang ada di media sosial. Bersama saya, Gede Satria, pemirsa. Kita awali informasi dari informasi viral, diantaranya dua pendukung paslon Pilkada Mamuju, Sulawesi Barat terlibat kericuhan. Sementara di Tangerang, Banten, satu orang meninggal dunia saat sebuah minibus menabrak sejumlah kendaraan. Telepon polisi. Telepon polisi. Viral di media sosial, kericuhan antar pasangan calon Pilkada di Mamuju, Sulawesi Barat. Kericuhan terjadi di depan lokasi tempat pemungutan suara 24. Untuk membubarkan keributan ini, polisi terpaksa menembakkan peringatan. Seorang pria mengacungkan senjata tajam pada pengendara mobil di Jalan Pandu Raya Bogor, Jawa Barat. Akibatnya korban sangat ketakutan karena ancaman dari pelaku. Rekaman aksi pengancaman ini pun viral di media sosial. Laka lantas depannya mahal. Sementara itu viral di media sosial kecelakaan melibatkan sejumlah pengguna jalan di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Kecelakaan disebabkan penyakit sang sopir kambuh dan hilang kendali saat berkendara hingga menabrak pengguna jalan lainnya. Dua orang menjadi korban dalam peristiwa ini, satu meninggal dunia, serta satu korban lainnya mengalami patah tulang di bagian kaki. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu pemirsa, bentrok antar massa pendukung paslon di Puncak Jaya, Papua mengakibatkan puluhan rumah dibakar. Sejumlah orang juga terluka akibat terkena anak panah. Bentrok antar massa pendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Papua Tengah terjadi pada Rabu siang, diwarnai dengan aksi pembakaran 40 rumah warga. Selain puluhan rumah terbakar, 94 orang luka-luka akibat terkena panah. 14 korban bentrokan dirujuk ke RSUD Jayapura. Meski mengonfirmasi bentrok antar pendukung paslon Pilkada, namun pihak kepolisian belum mengetahui pasti pemicu bentrokan di Pilkada serentak 2024 ini. Meski sempat mendapatkan perlawanan dari massa, bentrokan berhasil dilerai aparat TNI Polri 2 jam berselang. Sementara itu tidak diizinkan mencoblos, seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibatnya proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan. Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada. Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Ada beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara. Ini kita tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Koto Duo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan seorang pemilih mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus. Video tersebut mendapatkan banyak kecaman dari berbagai pihak dan diduga terjadi di salah satu TPS di Kabupaten Karangasem, Bali. Inilah video yang viral di media sosial. Terlihat seorang pemilih merekam dirinya mencoblos 4 surat suara gubernur Bali sekaligus dan mencoblos salah satu paslon yang sama. Dalam video juga terlihat pemilih membawa 5 surat suara, 1 diantaranya surat suara bupati. Terkait hal tersebut, seluruh petugas melakukan penelusuran ke lokasi yang tertera dalam video dan diduga video terjadi di TPS 005, Desa Sangka Unu, Kecamatan Sedwen, Karangasem, Bali. Di viral tersebut, kami turun ke lapangan untuk memastikan untuk kepastian viralnya di sekarang kita sudah lengkap Anton diduga ada di Kabupaten. Pihak Bawaslu Karangasem menuturkan jika terbukti, maka suara dalam satu TPS tersebut dianggap tidak sah. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua KPPS di Bima, Nusa Tenggara Barat dianiaya oleh warga saat pemungutan suara di TPS sedang berlangsung. Korban yang mendapatkan 4 luka bacokan langsung dilarikan ke RSUD Bima. Beginilah kondisi Aswadin, Ketua KPPS di TPS 02 Desa Waduani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, usai dibacok oleh warga saat pemungutan suara berlangsung Rabu pagi. Secara tiba-tiba, korban diserang pelaku dengan parang dari arah belakang. Usai menyerang Ketua KPPS, pelaku bernama Amiruddin sempat kabur sebelum akhirnya ditangkap polisi dan TNI dari amukan massa. Akibat peristiwa ini, korban tersungkur ke tanah dengan 4 luka bacokan di bagian leher, punggung, dan tangan. Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Bima oleh warga guna mendapatkan pertolongan medis. Dengan kertas suara
untuk dibagi kepada pemilih. Lalu ya saya kaget, langsung bacok leher saya dan pundak. Saya tahan aja saya. Tadi berapa luka bacokan tadi, Pak? Tiga jari. 3? Kalau jari 3 di sini, kalau di leher 1, di luar 2. Sementara itu, pemungutan suara di TPS 02 Desa Waduani Bima sempat dihentikan sebelum akhirnya kembali berjalan normal dengan 6 orang anggota KPPS. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan, iNews melaporkan.